Dia meninggalkan kemewahan kota demi menikahi pria yatim piatu di desa terpencil. Teman-temannya mencibir, keluarganya membuangnya. Namun, saat sebuah iring-iringan mobil Rolls-Royce tiba-tiba mengepung gubuk mereka dan ribuan orang bersujud pada suaminya, barulah ia sadar. Pria yang setiap hari mencangkul di sawah itu adalah penguasa ekonomi yang selama ini dicari dunia. Halo Sobat Ceritaku, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah tentang kesetiaan yang berbuah keajaiban. Sebuah pengingat bahwa berlian tetaplah berlian, meski tertimbun lumpur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Matahari sore itu tampak redup, seolah ikut berduka menyaksikan kejatuhan keluarga Adiwangsa. Aluna, seorang gadis yang dulunya terbiasa dengan gaun sutra dan aroma parfum mahal, kini berdiri di tengah ruang tamu rumahnya yang kosong melompong. Aset ayahnya disita, perusahaan bangkrut, dan teman-teman yang dulu selalu memujanya menghilang dalam semalam seolah ditelan bumi. Di tengah kehancuran itu, datanglah sosok yang dianggap banyak orang sebagai penyelamat sekaligus monster. Pak Surya, seorang pengusaha properti berusia 50-an yang terkenal licik, menawarkan bantuan finansial untuk melunasi hutang keluarga Aluna. Namun, bantuan itu ada harganya. Aluna harus bersedia menjadi istri ketiganya. Pilihlah dengan bijak, Aluna, ucap sang ibu dengan isak tangis yang tertahan. Kita tidak punya apa-apa lagi. Menikahi Pak Surya adalah satu-satunya cara agar kita tidak tidur di jalanan. Namun di sudut hatinya yang terdalam, Aluna menolak menjadi komoditas perdagangan. Ia teringat pada sosok Aris, seorang pemuda yang dikenalnya secara tidak sengaja di sebuah proyek pembangunan panti asuhan beberapa bulan lalu. Aris hanyalah seorang pria sederhana yang berasal dari sebuah desa terpencil bernama Desa Sukamaju. Ia tidak punya mobil mewah, hanya sebuah motor tua yang bunyinya batuk-batuk. Namun ia memiliki tatapan mata paling tulus yang pernah Aluna temui. Ketika Aluna memutuskan untuk menghubungi Aris dan menyatakan kesediaannya untuk ikut ke desa, gemparlah lingkungan sosialnya. Kabar itu tersebar lebih cepat dari api yang melahap jerami. Puncaknya terjadi pada sebuah acara perpisahan kecil yang sebenarnya adalah ajang penghinaan bagi Aluna. Siska, wanita yang dulu menganggap dirinya sahabat terbaik Aluna, tertawa kencang di depan para sosialita lainnya. Kalian dengar tidak? Aluna, sang putri mahkota Adiwangsa, lebih memilih tinggal di gubuk kayu bersama pria kampung daripada tinggal di penthouse bersama Pak Surya. Bayangkan Aluna, bagaimana tangan halusmu itu akan memegang cangkul dan mencuci baju di sungai yang penuh kuman. Kamu sudah gila, ejek Siska sambil menyesap sampanyenya. Teman-temannya yang lain ikut menimpali dengan nada sinis. Mungkin dia sudah kena pelet orang desa itu, benar-benar menjatuhkan harga diri kelas kita. Dari berlian, turun menjadi kerikil jalanan. Aluna hanya diam. Tangannya mengepal kuat di balik gaun murah yang kini ia kenakan. Ia menatap mereka satu persatu dengan kepala tegak. Mungkin bagi kalian harga diri diukur dari saldo bank, tapi bagiku harga diri adalah saat aku tidak menjual jiwaku pada pria yang tidak kucintai. Aku lebih baik makan nasi garam dengan pria jujur daripada makan kaviar dengan air mata. Tepat saat itu sebuah motor tua berhenti di depan gerbang. Seorang pria dengan kaos oblong sederhana dan celana jeans pudar turun dari motornya. Itu Aris. Penampilannya sangat kontras dengan deretan mobil mewah yang terparkir di sana. Cemoohan kembali pecah. Lihat, pangeran berkuda besinya sudah datang, tapi sayangnya besinya berkarat. Tawa Siska meledak. Aris tidak marah.
Ia justru berjalan menghampiri Aluna dengan langkah tenang, memberikan sebuah senyum kecil yang entah mengapa membuat jantung Aluna berdesir nyaman. Ia mengulurkan tangannya yang kasar, tangan seorang pekerja keras. Apakah kamu sudah yakin, Aluna? Kehidupan di desa tidak semudah yang kamu bayangkan. Tidak ada pelayan, tidak ada AC, dan jalanan di sana hanya tanah merah. Tanya Aris dengan suara beratnya yang menenangkan. Aluna menyambut tangan itu tanpa ragu sedikit pun. Yakin Aris bahwa aku pergi dari tempat yang penuh kepalsuan ini. Dengan satu koper kecil berisi sisa-sisa pakaian sederhananya, Aluna naik ke atas motor tua Aris. Di bawah tatapan sinis, tawa ejekan, dan kamera ponsel yang merekam kejatuhannya, Aluna pergi meninggalkan kemewahan kota. Ia tidak menoleh lagi. Ia tidak tahu bahwa pria yang memegang kemudi motor di depannya itu sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar, bahwa perjalanan menuju desa ini bukanlah perjalanan menuju kemiskinan, melainkan awal dari sebuah ujian kesetiaan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan menuju desa Sukamaju memakan waktu 8 jam. Namun bagi Aluna, rasanya seperti melintasi 2 dimensi yang berbeda. Gedung-gedung pencakar langit berganti menjadi pepohonan rimbun, dan kebisingan klakson kota perlahan lenyap, digantikan oleh suara jangkrik yang mengerik di balik semak. Saat mereka tiba di sebuah gubuk kayu kecil dengan atap rumbia, hati Aluna mencelos. Ini benar-benar nyata. Ia tidak lagi berada di zona nyamannya. Ini rumahku, Aluna. Maaf, tidak ada kasur empuk seperti di rumahmu dulu. Ucap Aris lembut sambil meletakkan koper Aluna di lantai tanah yang sudah dikeraskan. Malam-malam pertama adalah ujian yang berat. Aluna, yang biasanya hanya perlu menekan tombol untuk mengatur suhu ruangan, kini harus bergelut dengan nyamuk dan udara dingin yang menembus celah-celah dinding bambu. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia melihat Aris. Pria itu tidak pernah mengeluh. Sebelum matahari terbit, Aris sudah bangun, membelah kayu bakar, dan memastikan ada air hangat untuk Aluna mandi. Seiring berjalannya waktu, Aluna mulai beradaptasi. Tangan yang dulunya rajin melakukan manicure di salon mewah, kini mulai kasar karena belajar mencuci pakaian di sungai bersama ibu-ibu desa. Kulitnya yang putih porselen mulai kecoklatan terpapar sinar matahari saat ia mengantarkan bekal makan siang untuk Aris di sawah. Meski lelah, ada kedamaian yang tidak pernah ia rasakan di kota. Kedamaian karena dicintai tanpa syarat. Namun, di tengah kesederhanaan itu, keanehan-keanehan kecil mulai muncul. Suatu sore, saat Aluna sedang merapikan celana kerja Aris yang penuh dengan noda lumpur kering, sebuah benda keras terjatuh dari saku kecil di pinggangnya. Sebuah kartu berwarna hitam pekat dengan aksen emas yang sangat elegan. American Express Centurion, sebuah kartu yang Aluna tahu hanya dimiliki oleh segelintir orang terkaya di dunia. Bahkan ayahnya dulu tidak mampu memilikinya. Kartu apa ini? Bisik Aluna heran. Jemarinya mengusap permukaan kartu yang terasa dingin dan mahal. Mana mungkin seorang petani memiliki benda ini? Belum sempat rasa herannya hilang, kejadian aneh lainnya terjadi. Suatu hari, seorang pria asing dengan pakaian yang sangat rapi, terlalu rapi untuk ukuran orang desa, datang ke halaman rumah mereka saat Aris sedang mandi di pancuran belakang. Pria itu membawa sebuah koper perak kecil. Begitu melihat Aris keluar, pria itu membungkuk sangat dalam, hampir menyentuh tanah. "Tuan, ini laporan kuartal," kata pria itu dengan suara gemetar. Aris hanya mengangkat tangannya, sebuah isyarat dingin yang membuat pria itu langsung terdiam. "Pergilah, aku sedang sibuk menanam singkong," jawab Aris ringkas tanpa ekspresi. Pria asing itu pun langsung pergi dengan terburu-buru, seolah baru saja bertemu dengan seorang raja yang sedang murka. Aluna yang mengintip dari balik pintu dapur merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba bertanya saat makan malam sederhana dengan menu tempe penyet. "Aris, tadi ada orang mencarimu. Dia terlihat sangat formal. Dan kartu hitam di celanamu itu, apa itu?" Aris terdiam sejenak, mengunyah nasinya perlahan. Ia kemudian menatap mata Aluna dengan binar yang sulit diartikan.
Ia tersenyum, lalu mengacak rambut Aluna pelan. Oh, itu cuma kartu mainan, koleksi dari majikan tempat aku bekerja dulu di kota. Dan orang tadi, mungkin dia cuma salah alamat, atau sales asuransi yang tersesat sampai desa. Aluna ingin bertanya lebih lanjut, tapi keramahan dan ketenangan di wajah Aris membuatnya mengurungkan niat. Aris tetaplah Aris, pria yang setiap hari memijat kakinya yang pegal setelah bekerja. Namun sebuah kecurigaan mulai tumbuh di benak Aluna. Siapa sebenarnya pria yang ia nikahi ini? Mengapa meski mereka hidup di gubuk, Aris tidak pernah khawatir soal uang? Dan yang paling penting, mengapa tatapan mata Aris terkadang terlihat begitu berwibawa, seolah ia adalah seseorang yang biasa memberikan perintah pada ribuan orang, bukan seseorang yang diperintah oleh alam. Di balik debu dan lumpur desa, Aluna mulai menyadari bahwa suaminya adalah sebuah teka-teki besar yang dibungkus dalam kesederhanaan. Ketentangan desa Sukamaju yang biasanya hanya dihiasi suara kokok ayam dan gemericik air sungai, mendadak pecah pada suatu Selasa pagi yang berkabut. Aluna sedang menjemur pakaian di halaman depan gubuknya ketika ia mendengar suara dengungan keras yang membelah langit. Suara itu bukan berasal dari pesawat komersial yang terbang tinggi, melainkan suara mesin yang semakin mendekat dan menderu rendah, menggetarkan kaca-kaca jendela gubuk mereka yang rapuh. 3 helikopter berwarna hitam legam dengan logo emas berbentuk huruf W yang elegan muncul dari balik perbukitan. Mendarat tepat di lapangan bola desa yang biasanya hanya digunakan anak-anak untuk bermain layang-layang. Angin kencang dari baling-baling helikopter tersebut menerbangkan debu-debu kering dan membuat warga desa berlarian keluar dari rumah dengan wajah pucat pasi. "Ada apa ini, Aluna? Apa ada perang?" tanya Mak Sumi, tetangga sebelah rumah, dengan suara gemetar. Aluna hanya bisa menggeleng, jantungnya berdegup kencang. Ia teringat helikopter itu. Itu adalah armada milik Wijaya Group, konglomerasi teknologi terbesar di Asia yang dulu sering ia baca di majalah bisnis ayahnya. Tak lama setelah helikopter mendarat, iring-iringan 10 mobil SUV hitam mewah meluncur masuk ke jalanan desa yang sempit. Ban-ban mobil mahal itu mencabik tanah merah yang becek, menciptakan kontras yang menyakitkan mata antara kemewahan absolut dan kemiskinan desa. Iring-iringan itu berhenti tepat di depan gubuk kayu Aluna dan Aris. Pintu mobil terbuka serentak. Puluhan pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam yang sangat rapi dan kacamata hitam turun, membentuk pagar betis yang memanjang dari jalan hingga ke pintu depan rumah Aluna. Di tengah formasi itu, seorang pria tua dengan rambut beruban namun berwibawa, yang Aluna kenali sebagai Pak Hartono, tangan kanan dari keluarga Wijaya, melangkah maju dengan langkah terburu-buru. Wajahnya tampak cemas sekaligus penuh harap. "Aluna, masuklah ke dalam, biar aku yang bicara pada mereka." Suara Aris tiba-tiba terdengar dari arah dapur. Aris keluar dengan mengenakan kaos oblong putih yang sudah menguning karena keringat dan celana pendek kain yang penuh noda tanah. Di tangannya masih memegang arit, yang biasa ia gunakan untuk membersihkan rumput liar. Aluna mematung di ambang pintu. "Aris, siapa mereka? Kenapa mereka mencarimu?" Aris tidak menjawab. Ia melangkah maju ke halaman rumahnya yang becek. Saat Aris berdiri di hadapan Pak Hartono, suasana mendadak sangat sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara warga, hanya suara hembusan angin yang membawa aroma tanah dan parfum mahal para tamu itu. Tiba-tiba, Pak Hartono dan seluruh pria berjas itu membungkukkan badan secara serentak secara dalam, sebuah penghormatan yang hanya diberikan kepada seorang raja. "Tuan Muda Aris Wijaya, kami akhirnya menemukan Anda," ucap Pak Hartono dengan suara serak. "1 tahun ini dunia bisnis kacau balau karena Anda menghilang. Perusahaan diambang krisis kepemimpinan dan dewan direksi mulai melakukan pengkhianatan. Kami mohon Tuan Muda, berhentilah bermain-main di lumpur ini. Kembalilah dan pimpin kami." Aluna merasa dunianya seolah berputar. Tuan Muda Aris Wijaya. Nama itu adalah nama legendaris di dunia bisnis. Seorang jenius yang mengambil alih tahta perusahaan di usia 20 tahun, lalu menghilang secara misterius setahun yang lalu. Dunia mengira ia diculik atau melarikan diri karena tekanan. Tapi ternyata, ia ada di sini, bersamanya, memakan tempe penyet,
dan mencuci baju di sungai. Aris tetap berdiri tegak dengan aritnya di tangan. Namun auranya berubah drastis. Bahunya yang biasa merosot kini tegak kokoh. Sorot matanya yang biasanya hangat dan penuh cinta pada Aluna, kini berubah menjadi tajam sekeras baja, memancarkan wibawa yang membuat siapapun yang memandangnya akan merasa kerdil. "Sudah kubilang, jangan ganggu aku sampai masa pembersihanku selesai, Hartono," ucap Aris dengan suara dingin yang tak pernah Aluna dengar sebelumnya. "Aku belum selesai belajar tentang arti sebuah ketulusan. Tapi Tuan Muda, Nyonya Besar sakit karena memikirkan Anda," balas Pak Hartono lirih. Aris terdiam. Ia menoleh ke arah Aluna yang masih berdiri mematung dengan air mata yang mulai mengenang. Aris tahu, hari ini topeng kesederhanaannya telah retak, dan kehidupan mereka yang tenang di desa tidak akan pernah sama lagi. Suasana di halaman gubuk itu terasa begitu berat, seolah oksigen telah habis dihisap oleh ketegangan yang ada. Aluna merasa kakinya lemas. Ia harus berpegangan pada kosen pintu yang kasar agar tidak jatuh tersungkur. Pria yang selama setahun ini tidur di sampingnya, pria yang tangan kasarnya selalu mengusap air matanya saat ia merindukan kemewahan kota, ternyata adalah Aris Wijaya, sang kaisar bisnis yang keberadaannya mampu mengguncang bursa saham global hanya dengan satu jentikan jari. Aris membalikkan badannya, menatap Aluna. Arit di tangannya ia letakkan begitu saja di tanah merah. Ia berjalan mendekati Aluna, namun kali ini langkahnya tidak lagi seperti seorang petani yang kelelahan, melainkan seperti seorang penguasa yang sedang berjalan di atas karpet merah. "Aluna," panggilnya lembut, namun ada nada otoritas yang tak terbantahkan di sana. "Siapa kamu sebenarnya, Aris?" Suara Aluna bergetar, air matanya tumpah. "Selama ini aku hidup dalam kebohongan. Kamu membiarkan aku mencuci di sungai. Kamu membiarkan aku dihina oleh teman-temanku sebagai istri petani miskin, sementara kamu punya kekuatan untuk membungkam mereka semua." Aris menghela nafas panjang. Ia mengisyaratkan Pak Hartono dan para pengawal untuk menjauh. Ia membawa Aluna masuk ke dalam gubuk, tempat yang kini terasa sangat sempit bagi sosok pria sebesar Aris. "Aku tidak bermaksud menipumu untuk menyakitimu, Aluna," ucap Aris sambil menggenggam tangan Aluna yang gemetar. "Keluargaku, dunia tempatku tumbuh, adalah dunia yang penuh dengan kemunafikan. Orang-orang mencintaiku karena namaku, karena angka di rekeningku. Saat aku bertemu denganmu di panti asuhan itu, aku melihat sesuatu yang berbeda. Kamu tulus, meski kamu sendiri sedang berada di titik terendah." Aris melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. "Aku harus memastikan satu hal sebelum aku menyerahkan seluruh hidupku pada seorang wanita. Apakah dia akan tetap di sampingku jika aku tidak punya apa-apa? Dan kamu, Aluna, kamu adalah satu-satunya orang yang membelaku saat seluruh dunia menertawakan kemiskinanku. Kamu memilih gubuk ini daripada kenyamanan yang ditawarkan Pak Surya. Kamu telah lulus dari ujian yang aku buat." Aluna melepaskan genggaman tangan Aris. Hatinya berkecamuk antara rasa bangga, haru, sekaligus kecewa. "Tapi kamu membiarkan aku menderita, Aris." "Penderitaan itu yang membentuk kita, sayang. Tapi sekarang, waktu untuk bersembunyi sudah habis." Aris berdiri, lalu mengambil sebuah ponsel satelit dari balik bantal kusam, benda yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi. Ia menekan sebuah nomor, dan dalam sekejap, suaranya berubah menjadi sangat dingin dan tegas. "Hartono, siapkan jet pribadi di bandara terdekat. Hubungi Dewan Direksi. Katakan pada mereka bahwa pembersihan besar-besaran akan dimulai malam ini. Dan satu lagi, cari tahu siapa saja orang-orang yang pernah menghina istriku di kota. Aku ingin mereka tahu siapa yang sebenarnya mereka tertawakan." Hanya dalam hitungan menit, Aris berganti pakaian. Salah seorang pengawal membawakan setelan jas bispok berwarna arang yang sangat pas di tubuh atletisnya. Saat Aris memakai jam tangan Patek Philippe yang harganya bisa membeli seluruh desa itu, sosok petani bernama Aris telah mati. Yang berdiri di depan Aluna sekarang adalah seorang miliarder CEO yang ditakuti. "Ayo Aluna, saatnya kita kembali. Kali ini bukan sebagai pengungsi yang melarikan diri dari hutang, tapi sebagai ratu dari kerajaan Wijaya." Aluna menatap tangan itu.
Ia menyadari bahwa hidupnya yang tenang di desa itu telah berakhir, dan badai besar di dunia kota sedang menantinya. Dengan keraguan yang mulai terkikis oleh rasa percaya, Aluna menyambut tangan itu. Saat mereka melangkah keluar gubuk, ribuan warga desa menonton dengan takjub saat Aluna masuk ke dalam mobil SUV mewah yang pintunya dibukakan oleh pria berjas. Sirine mulai meraung, mengawal iring-iringan itu meninggalkan debu desa Sukamaju. Di dalam mobil, Aris merangkul Aluna menatap tajam ke arah jendela. Sang kaisar telah kembali, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh istrinya lagi. Kepulangan Aluna ke kota tidak lagi menggunakan motor tua yang batuk-batuk, melainkan melalui iring-iringan kendaraan yang mampu menghentikan lalu lintas di jalan protokol. Berita tentang kemunculan kembali Aris Wijaya telah meledak di seluruh kanal berita bisnis dunia. Saham Wijaya Group yang sempat anjlok meroket kembali hanya dalam hitungan jam setelah foto Aris yang turun dari jet pribadi tersebar luas. Namun, fokus Aris malam itu bukan hanya pada bisnisnya, melainkan pada sebuah acara gala tahunan yang sedang berlangsung di hotel termewah di pusat kota. Acara itu adalah gala pengusaha muda, tempat di mana Siska dan teman-teman sosialitanya sedang berkumpul. Aluna melangkah masuk ke dalam aula megah itu dengan gaun HT kotur berwarna emas yang berkilauan di bawah lampu kristal. Di sampingnya, Aris berjalan dengan gagah, mengenakan tuxedo hitam sempurna yang memancarkan aura dominasi yang luar biasa. Seluruh ruangan mendadak hening. Siska yang sedang tertawa sambil memegang gelas sampahnya, tertegun hingga gelasnya jatuh dan pecah di lantai. Ia menatap pria di samping Aluna dengan mata yang hampir keluar dari kelokaknya. Itu kan pria kampung yang membawa Aluna pergi, bisik salah satu teman Siska dengan suara gemetar. Tapi kenapa Pak Hartono tangan kanan keluarga Wijaya berjalan di belakangnya seperti seorang pelayan? Aris tidak berhenti. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang menepi secara otomatis, memberikan jalan bagi sang penguasa. Ia berhenti tepat di depan Siska yang wajahnya kini pucat pasi seperti kertas. Aku dengar, kamu bilang berlian ini telah berubah menjadi kerikil jalanan. Suara Aris terdengar rendah, namun bergema di seluruh ruangan, dingin dan mematikan. Siska terbata-bata. Aris, tidak, Tuan Wijaya, saya tidak tahu. Kamu benar tentang satu hal, Siska. Sambil Aris menatap Aluna dengan penuh kasih. Istriku memang meninggalkan kemewahan demi aku. Tapi yang tidak kamu tahu adalah, akulah kemewahan itu sendiri. Seluruh aset yang kamu banggakan saat ini, gedung tempat kamu berpijak, bahkan perusahaan ayahmu, semuanya berada di bawah kekuasaanku. Dan mulai besok, aku pastikan tidak ada satupun perusahaan di negara ini yang mau bekerja sama dengan keluargamu. Siska jatuh berduduk, menangis histeris, menyadari bahwa satu hinaannya telah menghancurkan seluruh masa depan keluarganya. Namun Aluna tidak merasakan dendam, ia hanya menatap mereka dengan rasa iba. Ia telah belajar di desa bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak orang yang menyembahmu, melainkan dari siapa yang berdiri di sampingmu saat kamu tidak punya apa-apa. Aris kemudian membimbing Aluna menuju panggung utama. Di depan ribuan pasang mata pengusaha paling berpengaruh, Aris mengambil mikrofon. Malam ini, aku tidak hanya mengumumkan kembalinya aku ke kursi CEO. Aku ingin memperkenalkan wanita yang telah menemaniku di gubuk kayu, yang mencintaiku saat aku hanya seorang petani lumpur, dan yang kesetiaannya tidak bisa dibeli dengan triliunan rupiah. Aluna Wijaya, istriku, akan menjabat sebagai Direktur Utama Yayasan Wijaya, mengelola seluruh program kemanusiaan kita. Tepuk tangan gemuruh memenuhi aula. Aluna menatap Aris, pria yang dulu ia sangka hanya bisa mencangkul sawah, kini berdiri sebagai pelindungnya yang paling perkasa. Aris mengecup tangan Aluna di depan semua orang, sebuah simbol bahwa ujian telah berakhir dan tahta mereka telah kembali. Malam itu, Aluna menyadari bahwa hidupnya memang seperti dongeng, tapi bukan karena harta yang kini ia miliki kembali. Ia bahagia karena ia tahu, bahkan jika esok mereka harus kembali ke gubuk di desa Sukamaju, Aris akan tetap mencintainya dengan cara yang sama. Di balik gedung-gedung pencakar langit dan gemerlap lampu kota, cinta mereka tetaplah sekokoh akar pohon di desa, tak tergoyahkan oleh badai apapun. Teman-teman, kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak selalu terlihat dari apa yang dikenakan seseorang. Kesetiaan dan ketulusan adalah investasi terbaik dalam hidup.
Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena penampilannya. Karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya sosok di balik kesederhanaan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Tetaplah rendah hati dan sampai jumpa.